semuanya. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama salah seorang guru dari PG TKI Al-Furqon, yaitu Bunda Eka Sari Dewi, sarjana psikologi. Nah, beliau bersedia mengobservasi video yang sudah saya berikan. Bagaimana Bunda? Sudah melihat videonya? Alhamdulillah. Dari video yang Bunda lihat, berapa jumlah siswa satu kelas? Kalau saya lihat itu satu kelas itu lebih kurang 15 orang anak. Tapi ketika kegiatan kesenangan itu ada lebih dari 15 anak. Kayaknya seluruh kelas ya. Ya, Gabungan dari semua. gabungan. Jumlah siswa yang 15 itu menurut Bunda berdasarkan video tersebut berapa jumlah guru satu kelas? Kalau yang saya lihat gurunya itu cuma satu. Walaupun dalam video selanjutnya gitu ya, ada satu guru lagi yang lagi duduk. Tapi sepertinya guru itu guru yang mengajar di kelas lain, di kelas sebelahnya. Kalau saya lihat kelasnya itu sepertinya cuma berdempetan gitu ya, cuma ada satu pintu yang misalkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi satu guru yang membimbing di kelas itu. Satu guru ya, 15 siswa berarti dengan satu orang guru. Dari kegiatan di video itu ya, dia kan setiap sekolah pasti ada model ya, model kegiatan yang mereka terapkan. Menurut Bunda itu model kegiatan pembelajarannya seperti apa? Kalau saya lihat dari video tersebut kan ada beberapa meja. Kalau saya lihat itu sepertinya model kelompok. Walaupun biasanya kalau umumnya ya di belakang-belakang di sudut-sudut itu ada satu area-area lagi yang kalau dulu disebutnya sudut. Jadi dari setiap sudut itu ada macam-macam area. Kalau sekarang mungkin kita nyebutnya area di bagian belakang ya. Iya. Karena memang itu kalau saya lihat juga videonya diambil tahun 2010-2011. Jadi dia belum pakai area, belum masih sudut-sudut pembelajaran ya. Dan belum juga masuk ke K13 ya kan? Ada nggak Bu kendala atau masalah setelah Bunda melihat video itu? Kalau yang sepengamatan saya dari video tersebut ada beberapa poin ya, mungkin kendala. Yang pertama itu dari sisi belum adanya disiplin antri gitu ya, ketika menggosok gigi, ketika keluar kelas, karena gurunya masih harus memandu anaknya dan memanggil satu-satu anaknya. Terus ada lagi kendala yang mungkin kalau kami dari TK Islam ya memandangnya, karena ketika mereka bermain, ketika siswa-siswa itu bermain, mereka pakai rok. Nah, mereka mainnya sama-sama. Terus kadang-kadang terlihat ada underwear-nya gitu kelihatan. Karena secara umum kalau kita lihat anak-anak itu memang harusnya dibekali sejenis celana pendek, legging lah boleh dikatakan begitu. Jadi untuk menutupi dan mengamankan si anak tersendiri sih. Jadi kalau misalkan dia jongkok atau dia duduk atau gimana, jadi nggak terlihat. Auratnya itu. Benar-benar auratnya ya. Dari masalah-masalah yang ada itu, tindakan apa yang diambil oleh lembaga? Kalau saya lihat dan saya apresiasi juga ketika gurunya sudah mulai membiasakan anak siswanya itu untuk melakukan antri ketika melakukan suatu kegiatan seperti gosok gigi tadi kan. Jadi gurunya mulai mengajak anak-anak untuk berbaris. Nah, jadi di situ anak-anaknya akan mencari posisi di mana tempat yang kosong ketika menggosok gigi kan. Terus kemudian pada saat keluar kelas juga sudah mulai dipanggil kan. Jadi nggak langsung ketika keluar kelas, ketika mau bermain langsung keluar terus ribut-ribut kan. Pasti terjadi sesuatu ya ketika anak-anak langsung keluar, langsung berbarengan, senggol-senggolan, jatuh, nangis dan lain-lain. Sepertinya sudah mulai gurunya biasakan untuk mengajarkan anak berdisiplin untuk antri ketika melakukan sesuatu. Kalau yang kedua, masalah celana yang itu tadi, sepertinya belum ada solusi ya. Mungkin nanti harusnya dan sebaiknya diberi perlindungan karena di masa sekarang ini apalagi untuk anak-anak perempuan memang harus benar-benar dijaga. Mungkin belum ada ya. Belum terpikir sampai ke sana tersebut ya. Seperti itu mungkin mewakili tindakan lembaga juga ya. Menurut Bunda sudah efektif apa belum? Apa yang sudah seperti penghargaan yang mereka berikan ya berupa ujian segala macam itu sudah efektif apa belum? Kalau menurut saya untuk anak-anak PAUD, untuk anak-anak TK, apresiasi seperti pemberian reward itu
sekedar pujian itu luar biasa. Itu jadi motivasi untuk anak-anak melakukan sesuatu ya. Jadi ketika memang dia belum berdisiplin, misalkan melakukan sesuatu hal yang istilahnya menurut gurunya masih belum bagus, itu ketika anak-anak dimotivasi untuk lebih baik, untuk melakukan sesuatu secara baik, insya Allah akan membuat dia termotivasi untuk selalu berbuat. Berarti Sudah efektif ya. Siswanya bagaimana Bu? Apakah siswanya aktif atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran? Kalau saya lihat di video itu, anak-anaknya saya lihat sangat antusias. Respon mereka ketika gurunya memberikan materi gitu. Saya lihat anak-anaknya responnya bagus, anaknya aktif, ketika bermain juga bisa bermain bersama teman-teman yang lain. Terus ketika mereka belajar juga kayaknya antusias mendengarkan. Jadi kalau saya lihat bagus sih, anak-anaknya sudah mulai aktif dalam KBM pembelajaran. Berarti gurunya juga bisa ya, gurunya tetap mencari celah bagaimana cara menarik perhatian siswanya agar bisa mengikuti lebih aktif dalam seorang guru memiliki suatu referensi ketika menghadapi suatu masalah. Bahkan ya, saya memandang dari situ. Ketika ada masalah, mungkin guru perlu referensi ya, perlu khusus atau sebenarnya kalau untuk menjadi guru semua orang bisa. Tapi untuk menjadi guru yang bagus sebagai seorang pendidik lah ya, guru itu harus pastinya memiliki referensi, pedoman sebenarnya. Nah sebaiknya untuk guru-guru PAUD dan guru-guru yang lainnya, guru-guru TK khususnya, mereka harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Bukan karena saya berada di jurusan itu, bukan. Tapi kalau saya pandang anak-anak masa-masa sekarang kan masa-masa golden age. Jadi di masa ini anak-anak harus dilatih dan dikembangkan dan distimulus kemampuannya. Karena anak-anak ini berasal dari background keluarga yang berbeda-beda. Jadi guru harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak sehingga mereka tahu kapan harus memberikan reward, kapan mereka memberikan punishment, dan punishment untuk anak juga tidak harus dengan kekerasan. Karena ketika anak-anak usia yang sekarang, yang usia TKA misalnya 4, apalagi yang usia-usia playgroup gitu ya, itu kan berbeda cara penanganannya. Jadi ketika guru memahami itu, jadi gurunya tidak harus yang langsung bentak, memukul. Karena kan anak-anak tuh dengan dibujuk mereka biasanya kan sudah mulai teralihkan kemarahan. Jadi meredam emosi mereka yang ada di dalam dirinya. Karena siswa itu pasti berbeda, Bu, latar belakang keluarga kan. Jadi otomatis guru itu emang harus punya pengetahuan tentang perkembangan anak. Jadi beda usia, beda perlakuan ya? Benar. Jadi kalau anak usia yang kecil itu nggak perlu dipukul, nggak perlu dimarahin, karena dengan sentuhan, dengan pujian kita bisa mengalihkan masalah-masalah yang ada. Tapi memang untuk kelas B, untuk anak yang TK usia 5-6 itu kan mungkin sudah menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SD. Jadi memang butuh penanganan yang tersendiri, Bu. Karena di usia ini anak-anak itu sangat pesat kemajuannya. Jadi yang baik, yang buruk, yang gurunya tanpa sadari kasih pun akan membekas di dalam diri anak. Jadi memang harus wajib itu. Saya lihat kegiatan itu bagus ya, yang di dalam video itu. Mungkin nggak menurut Bunda itu bisa menjadi program unggulan sebuah sekolah? Kalau saya pikir bagus ya, bisa jadi program unggulan. Iya. Karena di situ kita lihat bagaimana gurunya mengayomi anak didiknya. Jadi intinya mendidik anak itu tidak harus dengan kekerasan. Mungkin kalau beberapa sekolah bisa kita lihat anaknya nangis, bisa siswanya menangis terus tanpa sadar gurunya mencubit. Kalau saya lihat ini anaknya tidak disiplin, yang di video itu ya, dalam video itu gurunya malah memuji, malah membangkitkan semangat. Bisa loh nanti melakukan hal yang seperti ini. Anak-anak kan mungkin sekali dua kali nggak mempan, Bunda. Tapi mungkin selanjutnya terpikir di hati anak, mungkin mau melihat perlakuan bundanya dengan sejuk, lihat apa sih yang terjadi dengan anak. Jadi anak-anak tuh bisa tertarik untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Oh itu pun orang yang pertama sekali ikutin anak dibanding orang tuanya sendiri. Kadang-kadang orang tua kalah orang tua. Jadi kalau misalkan anak-anaknya ada aneh sedikit, agak nakal-nakal sedikit, orang tuanya langsung bilang, nanti mama kasih tahu bunda ini loh, pasti nurut.
Jadi bisa jadi program unggulannya mendidik dengan hati. Oke Bunda, terima kasih waktunya, terima kasih kerjasamanya sudah membantu saya mengobservasi video tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan apa yang sudah kita observasi bisa menjadi referensi juga ya untuk teman-teman yang lainnya ya. Mungkin saja wawancara saya dengan Bunda Eka Sari Dewi dari TGTKIT Al-Furqan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.